Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafidatul Kamila, NIM 0221211016, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dosen pengempu Ibu Lulu Wahyuningsi MPD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Sosiologi Pendidikan. Baik, masuk ke soal pertama, yaitu Andi adalah siswa kelas 5 SD Intan Permata yang sekaligus menjabat sebagai ketua kelas. Andi adalah siswa berprestasi yang selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya, sehingga pada suatu saat ia mengalami masalah keluarga yang menyebabkan nilai akademiknya mengalami penurunan serta tidak dapat menjalankan tugas sebagai ketua kelas dengan baik. Bagaimana tindakan Anda sehubung dengan peranan Anda sebagai guru untuk mengatasi masalah tersebut? Jawaban saya, tindakan yang dapat saya lakukan untuk membantu Andi adalah memberikan dukungan emosional dan membantu akademik. Dan saya juga akan memberikan dukungan emosional dengan mendengarkan keluhan dan menunjukkan empati serta memberikan dukungan moral. Saya juga akan memberikan bantuan akademik seperti memberi motivasi, membimbing belajar, dan pengulangan materi untuk membantu memulihkan presentasinya di sekolah. Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua Andi untuk mencari solusi atas masalah keluarganya sehingga Andi dapat merasa lebih tenang dan fokus dalam belajar dan menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas dengan baik. Soal kedua yaitu, jelaskan pendapat Anda terkait maraknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya sekolah dasar. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut sehingga ke depannya kasus bullying tidak kembali terjadi? Ada 7 cara yang saya lakukan untuk menghadapi kasus bully. Yang pertama, menanggapi kejadian itu dengan serius. Yang kedua, hargai dan berterima kasihlah kepada siswa tersebut karena telah melapor kepada kami para guru. Yang ketiga, yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya. Yang keempat, tunjukkan empati. Yang kelima, bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Yang keenam, tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membantu dia merasa aman. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. Hindari menyalahkan, mengeritik, atau meneriaki di depan wajah mereka. Dorong dan hargai nilai kejujuran mereka. Lanjut soal ketiga, yaitu di suatu sekolah ada seorang guru yang memberikan hukuman kepada salah satu siswa sebagai bentuk efek jera terhadap kedisiplinan. Akan tetapi, orang tua siswa tersebut tidak menerima sehingga melaporkan guru bersangkutan kepada pihak berwajib. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi masalah ini jika posisi Anda adalah sebagai kepala sekolah, rekan sejawat, atau guru BK? Yang akan saya lakukan, misal sebagai kepala sekolah, saya akan berbicara secara baik-baik terlebih dahulu kepada orang tua dan menjelaskan apa saja kesalahan yang dilakukan anaknya, serta memberikan peringatan kepada guru tersebut jika memang memberikan hukuman yang berlebihan terhadap siswa tersebut dan menjelaskan secara baik-baik kepada pihak berwajib. Yang kedua, rekan sejawat, di mana letak kesalahan ada di dua pihak, tetapi tindakan guru tersebut memang melewati batas di mana melakukan kekerasan yang membuat seorang pun geram sampai melaporkannya ke pihak berwajib.
Sebagai guru BK, kemungkinannya juga sebagai berikut. Orang tua gagal menjaga anak dan mendidik anaknya di rumah dengan baik atau dengan tidak baik. Anak-anak tersebut saat datang ke sekolah belum atau tidak takut dengan tata tertib. Selanjutnya, siswa-siswa tersebut dengan sengaja melanggar tata tertib oleh gurunya. Siswa-siswa tersebut mendapatkan sanksi atau hukuman berupa teguran, tetapi pelanggaran tetap atau bertambah parah sehingga guru gagal mendisiplinkan siswa-siswa tersebut menggunakan sanksi atau hukuman fisik, cubit, menjewer, memukul, dan lain-lain sebagainya. Sayangnya, cerita versi anak-anak kepada orang tua mereka atau cerita versi guru kepada orang tua siswa-siswa mereka berbeda. Akhirnya terjadilah konflik yang antara guru dengan siswa atau guru dengan orang tua. Masalah ini pun diserahkan kepada kepala sekolah karena sudah berurusan dengan pihak berwajib. Masuk ke soal nomor 4, yang itu bagaimana cara Anda menyikapi penyesuaian siswa-siswi kelas 1 yang memasuki lingkungan belajar baru dan belum terbiasa terpisah dari orang tua. Yang akan saya lakukan untuk membantu peserta didik beradaptasi di lingkungan baru adalah ada 3 cara. Yang pertama, tanamkan kepercayaan diri pada peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan baru yang menyenangkan. Yang ketiga, melatih peserta didik mengucapkan segala perasaannya. Maksudnya menanamkan kepercayaan diri terhadap peserta didik, yaitu kepercayaan diri penting ditanamkan kepada setiap peserta didik dengan tujuan agar peserta didik yakin dengan segala kemampuan yang dia miliki. Yang kedua, menciptakan lingkungan baru yang menyenangkan. Lingkungan baru yang menyenangkan akan memunculkan perasaan nyaman, tentunya bagi peserta didik yang menginginkan sekolahnya adalah tempat yang nyaman baginya. Sekolah yang nyaman akan mengurangi perasaan cemas pada diri peserta didik dalam melakukan setiap interaksi. Yang terakhir, melatih peserta didik mengungkapkan segala perasaannya. Maksudnya, dalam hal ini yang bisa dilakukan oleh guru ialah mengajak peserta didik untuk berbincang atau curhat meskipun hal yang sederhana sekalipun. Lanjut, soal kelima yang terakhir, berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada mata kuliah ini, apa yang akan saya lakukan guna meningkatkan kepribadian saya sebagai calon guru yang baik dan profesional? Yang akan saya lakukan untuk menjadi calon guru yang profesional nantinya yaitu mampu berperilaku sebagai teman kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat nyaman terhadap kita, dan mampu menjadi panutan, mampu memahami pembelajaran, disiplin, menghargai siswa, dan memperlakukan siswa tidak memihak dalam hal sanksi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.